biantara suci. Om kesama Mahadewa Sarwa paranya kita angkara Mamuja sarwa papidya Walaya suasadi siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaso dosa permadat kesamam Om santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Perayaan Natal di Katedral Denpasar diikuti 10.000 umat. Saksikan penyerahan uang sitaan 6,6 triliun. Prabowo sebut bisa untuk bangun Untam. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kodanekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, perayaan Natal 25 Desember 2025 di Gereja Katolik Roh Kudus Katedral Denpasar berlangsung aman, tertib, dan penuh hikmat. Sekitar 10.000 umat Katolik memadati gereja untuk mengikuti rangkaian ibadah Misa Natal. Ketua Panitia Natal Yohanes Norman Soludale mengatakan jumlah umat yang hadir pada malam Natal hingga puncak perayaan Natal sesuai dengan prediksi panitia, yakni mencapai sekitar 10.000 orang. Membludaknya jemaat menunjukkan antusiasme umat dalam merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Untuk mengakomodir banyaknya umat, panitia membagi pelaksanaan Misa Natal ke dalam 4 sesi, yakni pada pukul 6.30 WITA dan 9.30 WITA di pagi hari, serta dilanjutkan pada sore hari pukul 15.00 WITA dan 18.00 WITA. Yohanes Norman Soludale menjelaskan perayaan Natal merupakan momentum iman bagi umat Kristiani dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Sejalan dengan tema Natal Nasional tahun 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ia berharap perayaan Natal tahun ini dapat membawa damai serta kesejahteraan bagi seluruh keluarga. Terima kasih dari Panitia Natal 2025, memang sesuai dengan prediksi kami jumlah umat semalam yang hadir itu sekitar di 10.000 di puncaknya, dan
hari ini seperti yang kita lihat, umat juga cukup membludak. Kami perkirakan sama seperti semalam, jumlahnya 10.000. Natal ini sebenarnya kan adalah kelahirannya, prosesinya itu sama. Misa itu sebenarnya adalah ibadah puncak sakramen Ekaristi dari kami. Nah, sebenarnya untuk prosesi kali ini tidak ada yang istimewa, memang menyambut kelahiran Yesus Kristus. Natal 2025 ini bisa membawa sukacita. Tema Natal nasional kami adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sehingga kami berharap bahwa Natal kali ini memberikan damai kepada keluarga. Sementara itu suasana khusyuk tampak menyelimuti jalannya ibadah misa Natal yang dipimpin oleh Romo Yosep Woro SPD. Karena tingginya jumlah jemaat, ibadah tidak hanya berlangsung di dalam gereja, namun juga hingga ke halaman dan area luar gereja dengan umat tetap mengikuti misa secara tertib dan penuh penghayatan. Indrawan, Bali TV. Pengamanan perayaan Natal tahun 2025 di Kota Denpasar dilaksanakan secara ketat, salah satunya di Gereja Roh Kudus Katedral Denpasar. Ratusan personil gabungan diterjunkan demi menjamin keamanan dan kenyamanan umat dalam menjalankan ibadah. Kepala Bagian Operasi Polresta Denpasar Kompol Inyoman Wiranata menyampaikan pengamanan di Gereja Roh Kudus Katedral Denpasar melibatkan 60 personel gabungan yang terdiri dari Polresta Denpasar, Polda Bali, serta Brimob Polda Bali. Selain pengamanan dari aparat keamanan, panitia Natal juga melibatkan 130 personel internal serta dukungan dari Banser Denpasar. Demi menjamin situasi tetap aman dan kondusif, Kompol Inyoman Wiranata menambahkan sterilisasi lokasi telah dilakukan sejak H-2 perayaan Natal oleh tim Jibom Brimob termasuk Inafis Polda Bali. Sterilisasi ulang juga dilaksanakan pada hari perayaan Natal sekitar pukul 4 WITA. Dalam proses sterilisasi tersebut tidak ditemukan benda maupun hal-hal yang membahayakan dan seluruh rangkaian pengamanan berjalan aman dan terkendali. Sebelum pelaksanaan, jadi sudah dilaksanakan sterilisasi oleh tim dari Jibom Brimob termasuk K9 Polda Bali. Untuk hari ini sudah dilaksanakan tadi pagi. Jam berapa? Tadi pagi jam 4 pagi sudah dilaksanakan. Ya, Stuhara nihil, jadi Stuhara nihil aman. Harapannya tentunya ya kita bersama-sama, tidak hanya dari keamanan dari umat juga, kita berharap sama-sama menjaga situasi keamanan khususnya di Gereja Katedral ini tetap kondusif dan kegiatan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Sementara itu, Kasat Korwil Banser Denpasar Timur Hadedi Rismawan menyampaikan, Banser Denpasar turut berpartisipasi dalam pengamanan perayaan Natal di Gereja Katedral Denpasar. Dengan mengerahkan 15 personel, keterlibatan Banser dalam pengamanan ini merupakan bentuk toleransi dan komitmen menjaga kerukunan umat beragama yang rutin dilaksanakan setiap perayaan Natal. Selamat pagi, selamat hari Natal untuk merayakan. Kami dari Satuan Banser Denpasar Bali mendapatkan amanah tugas dari Polda, dari Polresta, dan dari semua jajaran untuk menjaga toleransi beragama. Kita ikut membantu pengamanan di hari Natal yang pada hari ini. Di setiap tahun kita selalu dikoordinasi, diminta oleh dari beberapa jajaran, terutama tetap lewat prosedur dari ketua kami, bahwasanya permintaan ke jaga gereja pasti kita lakukan. Harapan kami sih damai semuanya, dan dari semalam kita sudah semua atensi di sini, situasi kondusif, tidak ada masalah. Dari pihak Polri, TNI, dari Carang, Limas berjadi satu di sini. Secara keseluruhan pada perayaan Natal tahun ini, Polresta Denpasar mengamankan 136 gereja di wilayah Kota Denpasar dengan menerjunkan total 728 personel yang melibatkan seluruh fungsi di Polresta Denpasar. Dalam pantauan langsung, Wakapolda Bali Brigjen Ikomang Sandi Arsana didampingi Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Muhammad Iqbal Simatupang meninjau pelaksanaan ibadah Natal di Gereja Roh Kudus Katedral Denpasar. Tak berselang lama, Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Wali Kota Kadek Agus Arya Wibowo serta Ketua DPRD Denpasar Igusti Ngurah Gede turut meninjau perayaan Natal 2025 dan memastikan kegiatan berjalan aman serta lancar. Indrawan, Bali TV.
Ratusan umat Kristen Katolik mengikuti perayaan Misa Natal di Gereja Paroki Santo Yosef Jalan Kepundung, Denpasar. Perayaan Misa Natal berlangsung dengan kusuk dan hikmat penuh dengan suasana doa dan sukacita Natal. Misa Natal dipimpin oleh Pastor Laurentius Iketut Supriyanto. Di hadapan para umat, pastor mengajak umat untuk maknai Natal sebagai momentum memperkuat iman, kasih, dan semangat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Perayaan Misa Natal berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Sejak awal hingga akhir ibadah, ratusan umat tampak mengikuti rangkaian Misa Natal dengan tertib dan penuh penghayatan. Badan Pembinaan Umat Paroki Santo Yosef, Ibu Elis mengatakan Misa Natal rutin digelar dalam memperingati Hari Natal. Natal bagi umat Kristen Katolik merupakan hari sangat spesial dan sakral bagi umat Kristen Katolik. Karena perayaan berlangsung sukacita dipenuhi lantunan doa, pengampunan, dan pemberkatan. Ibu Elis berharap hari Natal mampu membawa perubahan lebih baik dari tahun lalu, kedamaian, dan sukacita tidak hanya bagi umat Kristen Katolik, tetapi semua umat di Bali dan Indonesia pada umumnya. Di hari Natal ini bisa membawa kedamaian untuk kita semua umat yang ada. Semoga kita lebih baik lagi dari tahun kemarin atau tahun kemarin kita bisa membawa sukacita untuk semua orang. Guna memastikan keamanan dan kelancaran jalannya ibadah, pengamanan di sekitar gereja dilakukan secara terpadu oleh aparat keamanan dari TNI, Polri, dan pecalang setempat. Petugas berjaga di area dalam maupun luar gereja, termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi, sehingga pelaksanaan Misa Natal dapat berjalan aman dan juga kondusif. Perayaan Natal di Gereja Paroki Santo Yosef Denpasar pun berlangsung lancar tanpa kendala, mencerminkan semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama di kota Denpasar. Yana, Bali TV. Perayaan Natal dan Tahun Baru Nataru, pemerintah Kabupaten Buleleng mematangkan persiapan pengamanan. 2 posko utama disiapkan untuk memastikan perayaan berjalan aman, tertib, dan penuh sukacita, menyusul prediksi lonjakan kunjungan di sejumlah titik wisata. Dua posko utama dibuka di Taman Kota Singaraja dan Lovina, 2 titik yang diprediksi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat maupun wisatawan. Posko ini menjadi pusat layanan, informasi, dan pengamanan selama masa libur. 2 posko ini dijadwalkan mulai beroperasi sejak 20 Desember 2025 lalu dan dibuka hingga 14 hari. Selain pengamanan, Bupati Buleleng Nyoman Sujidre menekankan pentingnya mitigasi menghadapi potensi cuaca ekstrim. Ia meminta BPBD terus memperbarui informasi dari BMKG termasuk langkah antisipasi seperti pemangkasan pohon rawan tumbang. Dan dari Pospam ini seluruh kegiatan beberapa titik keramaian sudah terpantau. Jadi untuk koordinasi komunikasi itu lebih dimudahkan. Dari Pospam yang ada di Taman Kota yang nyaman ini ya, yang ini Pospam ini didirikan oleh Bapak Kapolres yang terpadu dan mitigasi juga terkoneksi dengan CCTV, terkoneksi dengan BMKG sehingga lebih memudahkan kita jika terjadi sesuatu yang melanda di Kabupaten Buleleng. Bupati Sujidre menambahkan arahan pemerintah pusat juga menjadi perhatian terutama terkait pentingnya kesiapsiagaan daerah menghadapi puncak kegiatan masyarakat saat Nataru, sehingga masyarakat merasa aman dalam menyambut pergantian tahun. Yasri Yuli, Bali TV. Hari ini, 25 Desember, umat Nasrani di seluruh dunia merayakan Hari Raya Natal, tak terkecuali di Kabupaten Buleleng. Sejak pagi, beberapa gereja di Singaraja telah dipadati masyarakat yang akan beribadah dengan pengamanan ketat dari pihak TNI dan kepolisian. Pelaksanaan ibadah Natal penuh hikmat di dalam Gereja Paroki Santo Paulus Singaraja. Umat Nasrani yang beribadah tampak tenang dan husuk dalam Misa Natal. Bupati Buleleng bersama jajaran Forkopimda Buleleng turut hadir dalam perayaan tersebut. Jadi kita memantau aktivitas di gereja-gereja yang ada di Kota Singaraja. Jadi kami dari Forkopimda selain memantau juga menyapa masyarakat Kristiani yang sedang melaksanakan ibadah Natal tanggal 25 Desember ini. Jadi dalam pemantauan
di gereja-gereja yang kami kunjungi, ibadah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Begitu pula di Gereja Protestan GPIB, Jemaat Penil GKPB Sabda Bayu, dan Gereja GPID Immanuel. Bupati Buleleng Nyoman Sujidro memantau dan menyapa para jemaat dalam kunjungan tersebut. Sementara itu, Polres Buleleng bersama jajaran TNI juga melakukan pengamanan yang ketat. Ratusan personel dikerahkan untuk mengamankan gereja hingga 14 hari ke depan. Di hari Natal ini kita memploting anggota personel kita di setiap gereja ada sekitar 229 personil, termasuk penebalan kita bagi tadi pagi kita di 3 gereja ya, di GPIB, Paroki Santo Paulus, termasuk di Sabda Bayu, itu masing-masing tempat lokasi sekitar 22 personel kita bersama juga dengan TNI melakukan pengamanan bersama juga Pam Swakarsa. Kapolres menegaskan bahwa langkah pengamanan ini dilakukan untuk mengupayakan kondisi yang aman, tentram, tertib, dan kondusif selama perayaan Natal dan menjelang Tahun Baru 2026. Yasir Yuli, Bali TV. Saksikan penyerahan uang sitaan 6,6 triliun Prabowo sebut bisa untuk bangun Kuntab. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Salam, saya Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD Provinsi Bali atas nama pimpinan, anggota, dan staf DPRD Provinsi Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Natal bagi umat Nasrani yang merayakan. Semoga kasih Tuhan selalu melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Rahayu. Di malam Natal dan pergantian tahun, mari kita merayakan keberkahan dan melangkah dengan semangat baru ke dalam masa depan yang cerah. Saya, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga cinta dan kehangatan Natal membimbing langkah kita menuju keberhasilan dan kesuksesan yang gemilang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Bidan. Om Swastiastu. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Gimana Ibu, Bapak ada yang bisa Tiang bantu? Rencananya Tiang mau pasang KB Bu Bidan. Iya Bu Bidan, soalnya anak kami masih kecil-kecil Bu Bidan. Wujudkan keluarga berencana untuk menghasilkan keluarga berkualitas dengan ber-KB. Paskes selalu siap membantu itu.
Di Kabupaten Bangli, Paskes sudah ada di mana-mana. Gratis, terjangkau, dan pastinya aman. Pilih KB yang sesuai dengan kondisi tubuh aseptor. Ada pil KB, KB suntik, kondom, implan, dan IUD. Kalau semua tidak cocok dan tidak ingin punya anak lagi, pakai MOE dan MOP. Untuk kesehatan ibu dan bayi Anda, percayakan sama Paskes terdekat. Masyarakat Bangli, rencanakan selalu pernikahan Anda. Mari ber-KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Paskes di sekitar siap membantu kesehatan ibu dan bayi Anda. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan selamat Hari Raya Suci Natal kepada umat Kristiani dimanapun berada. Semoga kasih Natal membawa kedamaian dan kebaikan untuk kita semua. Dan selamat tahun baru 2026. Semoga Badung semakin maju dan sejahtera, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loko Bali, menuju Badung yang santi dan jagatita. Om Santi, 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 Om. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dari penyalahgunaan kawasan hutan senilai 6,6 triliun di Kejaksaan Agung Jakarta. Prabowo menyebut uang denda dan perampasan dari 20 perusahaan yang ingkar dari kewajibannya tersebut bisa buat bangun huntap korban bencana Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan PKH yang telah menyelamatkan 6,6 triliun uang negara hingga menguasai lagi 4 juta hektar lahan yang dipakai tanpa mengikuti aturan hukum. Prabowo menyebut uang tersebut bisa dipakai untuk renovasi sekolah hingga membangun hunian tetap bagi korban bencana di wilayah Sumatera. Hal itu disampaikan Prabowo ketika menyampaikan sambutannya dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH dan Kejaksaan Agung di Jakarta pada Rabu 24 Desember. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengibaratkan kekayaan negara seperti darah dalam tubuh manusia. Jika terus bocor, akan melemahkan dan mengancam kelangsungan bangsa. Prabowo pun kembali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pihak yang melanggar aturan. Dengan sesuai ketentuan, sesuai hukum, dan hasilnya kita bisa lihat hari ini, sekian triliun, yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Ada yang bandel, mungkin anggap sepele, ya kita sudah buktikan dan kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main. Saudara-saudara sekalian, sebagai contoh, yang 6 triliun aja di sini, ini kalau kita mau renovasi sekolah, 6.000 sekolah bisa kita perbaiki.
Kalau kita mau bikin rumah untuk hunian tetap para pengungsi, 100.000 rumah, 6 triliun, 100.000 rumah hunian tetap. Padahal kebutuhannya berapa ya untuk bencana 3 provinsi ini? Ada yang kuasai angkanya, kurang lebih berapa? Mendekati 200.000. Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar. Prosesi penyerahan tersebut merupakan rangkaian dari upaya Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH dalam menyelamatkan aset negara dari praktek penyalahgunaan lahan dan tindak pidana korupsi. Uang yang diserahkan terdiri atas 4,28 triliun hasil rampasan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, serta lebih dari 2,34 triliun dari penagihan denda administratif terkait pelanggaran kawasan hutan, sehingga totalnya mencapai sekitar 6,62 triliun. Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyerahkan penguasaan kembali kawasan hutan konservasi seluas 688,427 hektar kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk dilakukan pemulihan kawasan dan penataan kembali sesuai fungsi konservasi. Kawasan ini merupakan bagian dari penguasaan kembali kawasan hutan tahap 5 dengan total luasan yang telah ditangani mencapai 899.969.143 hektar. Juli Suwarto dan Ketut Semadiansyah melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan puluhan universitas dalam upaya penanganan pasca bencana di Sumatera. Kolaborasi tersebut difokuskan pada penataan ruang hingga pembangunan hunian tetap bagi korban bencana alam. Dalam paparannya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta puluhan universitas dalam upaya penanganan pasca bencana di Sumatera. Kolaborasi tersebut difokuskan pada penataan ruang hingga pembangunan hunian tetap bagi korban bencana alam. Hanif menjelaskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemdikti-Saintek saat ini tengah melakukan penilaian cepat atau rapid assessment sebagai dasar penanganan pasca bencana. Proses tersebut melibatkan puluhan universitas, pakar serta teknokrat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Menurutnya, rapid assessment ditargetkan rampung pada Januari tahun 2026. Hasil kajian ini akan menjadi acuan dalam pembangunan hunian tetap yang berada di lokasi aman dan jauh dari potensi bencana alam. Bahwa langkah-langkah penanganan ini mesti berbasis saintek, jadi berbasis eksakta yang bisa memproyeksikan potensi-potensi dari apa yang akan terjadi dan bagaimana penanganannya. Jadi di tahap awal kita telah menyusun dan ini sedang berjalan rapid assessment. Jadi rapid assessment ini akan memberikan rekomendasi dari kita berdua dari expert dari Kementerian Dikti-Saintek dengan melibatkan puluhan university dan puluhan expert bersama teknokratif yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan arahan lokasi rehabilitasi baik itu untuk pemukiman maupun rehabilitasi untuk lahan pertanian. Jadi ini penting sehingga pada saat kemudian hunian menetapnya nanti terbangun ini jauh dari potensi bencana. Ini menjadi sangat penting sehingga rapid assessment ini kami harapkan bisa selesai di Januari 2026. Jadi Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto mengatakan keterlibatan kalangan akademisi sangat penting dalam penanganan pasca bencana di Sumatera dan Aceh. Ia mengapresiasi langkah Kementerian Lingkungan Hidup melibatkan Kemdikti-Saintek sejak awal. Yang memang itu ada di perguruan tinggi, apakah itu dosen maupun guru besar. Karenanya kami menghargai dan kami mengapresiasi, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup yang telah mengundang kami, kemudian melibatkan, dan kita akan
meminta melalui rektor-rektor yang ada untuk bisa memberikan nama-nama dosen maupun guru besar yang memiliki keahlian di bidang-bidang yang terkait. Jadi ada mulai dari barangkali bidang kehutanan, lingkungan hidup sudah pasti, hidrobiologi, sipil, tata ruang, dan lain-lainnya yang masih terkait. Ini kita akan libatkan dalam satu tim multidisiplin, dan juga nantinya tim ini tentu akan berada dalam arahan dari Kementerian Lingkungan. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi program Satu Keluarga Satu Sarjana jadi prioritas di tahun 2026. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Saya Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo. Saya Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. Mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 1 Januari 2026. Momentum Natal dan pergantian Tahun Baru ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kasih, persaudaraan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Badung terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, memperkuat pembangunan infrastruktur yang merata, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang berkelanjutan berbasis budaya dan kearifan lokal. Memasuki tahun 2026, mari kita perkuat sinergi, gotong royong, dan toleransi dalam keberagaman untuk bersama-sama mewujudkan Badung yang maju, sejahtera, dan harmonis. Semoga damai Natal membawa harapan baru dan Tahun Baru 2026 menjadi langkah awal menuju Badung yang semakin gemilang. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Rahayu. Di malam Natal dan pergantian tahun, mari kita merayakan keberkahan dan melangkah dengan semangat baru ke dalam masa depan yang cerah. Saya, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga cinta dan kehangatan Natal membimbing langkah kita menuju keberhasilan dan kesuksesan yang gemilang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis.
Pemirsa, program Satu Keluarga Satu Sarjana menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2026. Melalui program ini diharapkan setiap keluarga di Bali memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan tinggi. Program Satu Keluarga Satu Sarjana telah tercantum dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun Bali Era Baru yang secara resmi dimulai sejak Senin 22 Desember 2025 lalu. Pelaksanaan haluan pembangunan 100 tahun Bali Era Baru telah mulai berjalan, salah satunya melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana yang kini terus didorong sebagai program strategis dalam meningkatkan kualitas SDM Bali. Program ini diprioritaskan bagi keluarga miskin yang belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi utama pembangunan Bali ke depan. Melalui program ini diharapkan setiap keluarga di Bali memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan tinggi. Sebenarnya sudah mulai dilaksanakan, cuma peresmiannya aja sekarang. Dalam membangun SDM Bali unggul, program Satu Keluarga Satu Sarjana sudah berjalan. Program Satu Keluarga Satu Sarjana akan diperluas dan dipercepat mulai tahun 2002 Januari disosialisasikan. Secara keseluruhan, program Satu Keluarga Satu Sarjana bertujuan mengembangkan SDM Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Program ini menjadi wujud dedikasi bersama dalam membangun masa depan generasi muda Bali sekaligus memperkokoh peradaban Bali di masa mendatang. Bunga Widrayani, Bali TV. Bali terkenal akan budaya dan alamnya yang mempesona, namun masifnya perkembangan pariwisata tidak diimbangi dengan pelestarian alamnya. Hal tersebut dibuktikan dengan masifnya alih fungsi lahan dan pembangunan akomodasi pariwisata di kawasan jalur hijau, seperti di kawasan Jatiluwih. Belakangan kasus alih fungsi lahan menjadi sorotan. Bahkan di kawasan Jatiluwih khususnya, banyak bangunan yang disegel oleh Pansus Trap DPRD Bali karena melanggar aturan tata ruang. Keberadaan Pansus Trap DPRD Provinsi Bali menurut pengamat infrastruktur Yusuf Ali jangan sampai menjadi pansos atau panjat sosial. Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur Kadin Kota Denpasar ini menekankan, sebelum adanya penindakan terhadap setiap pelanggaran tata ruang ataupun eksploitasi alam, seharusnya ada kajian terkait persentase pemanfaatan lahan baik yang dapat dikomersilkan dan yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan persentase lahan persawahan, terutama untuk pariwisata yang berbasis alam. Selain kajian, edukasi terkait pelestarian kawasan subak harus diberikan kepada masyarakat setempat, sehingga pembangunan warung maupun akomodasi di sekitar kawasan Jatiluwih diimbangi dengan pelestarian subaknya. Sehingga penindakan terhadap pelanggaran tata ruang tidak serta-merta merampas hak masyarakat dalam memanfaatkan lahan untuk keberlangsungan hidup. Jangan juga pansus jadi pansos, jadi panjat sosial, kan gitu. Yang terjadi sekarang seperti itu nih rata-rata. Kalau untuk masalah alam dieksploitasi, dijadikan pusat bisnis dan segala macam, kembali saya bilang, memang kita selalu manusia ini bersandingan dengan alam. Yang perlu dikaji itu adalah persentasenya. Seberapa persentase alam itu bisa dimanfaatkan untuk komersil, seberapa persentase alam tersebut dipergunakan untuk kebutuhan umat manusia. Nah, ini yang perlu dikaji. Kajian ini ya harusnya pastinya melibatkan akademisi. Bagaimana area itu dihitung, berapa luas area yang dimanfaatkan untuk kebutuhan persawahan, berapa area luas lahan tadi itu yang boleh dimanfaatkan untuk bidang komersil. Karena pada prinsipnya ekowisata itu ada, gitu. Dan itu juga sudah banyak dipergunakan di daerah-daerah lain. Banyak yang menggunakan pariwisata berdasarkan wisata alam, edukasi, dan itu banyak banget sebetulnya. Edukasi bagaimana cara bercocok tanam, edukasi bisa bagaimana melakukan pertanian dengan bibit unggul, tidak hanya serta-merta cuma sekedar buka warung. Nah, itu yang harus dipikirkan. Bagaimana cara menggerakkan ekonomi kerakyatan tadi untuk kepentingan bersama. Jadi kalau memang pansus tadi itu mau bergerak turun ke lapangan, sebelum turun ke lapangan, buat dulu ranah-ranahnya apa yang akan harus ditegakkan hukum-hukumnya ini.
Pihaknya menekankan keberadaan Pansus Trap DPRD Bali jangan sampai menjadi wahana untuk pansos atau panjat sosial. Setiap sidak yang dilakukan serta keputusan yang diambil harus melewati kajian mendalam, sehingga segala tindakan yang dilakukan bukan semata-mata mencari ketenaran, namun lebih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Sukma dan Ari Wiratmaja, Bali TV. Penutupan TPA Suwung ditunda, kebut pembangunan Tebe modern tangani sampah rumah tangga. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. 1 tahun telah berlalu dengan segala prestasi, pencapaian, tentu dengan kekurangan dari kegagalan yang terjadi. Bersamaan yang hangat dengan penuh kasih sayang merupakan wujud rasa syukur dan bakti kepada Tuhan yang harus kita pupuk kepada sesama. Di tengah keheningan hari Natal, lahirlah kedamaian yang membawa kita bersama untuk bisa selalu berbagi bahagia. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru 2025. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam menyertai langkah kita, serta kita tingkatkan semangat baru, harapan baru untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan untuk kita semua. Pemirsa, pembangunan dan pemanfaatan Tebe modern sebagai strategi utama pengelolaan sampah berbasis sumber terus dikebut di Kabupaten Badung, menyusul perpanjangan operasional TPA Suwung hingga 28 Februari 2026. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat kemandirian pengolahan sampah rumah tangga sebelum penutupan total TPA Suwung. Pemerintah pusat resmi mengundur batas waktu penutupan TPA Regional Sarbagita Suwung yang sebelumnya dijadwalkan pada 23 Desember 2025 menjadi 28 Februari 2026. Menyikapi kebijakan tersebut, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo menegaskan perpanjangan waktu tersebut dimanfaatkan untuk mempersiapkan Badung agar tidak lagi tergantung pada TPA Suwung mulai 1 Maret 2026. Selain mengoptimalkan peran TPS 3R melalui evaluasi sarana, mesin, dan penguatan sumber daya manusia, juga disiapkan Tebe modern sebagai fokus utama pengelolaan sampah. Seluruh rumah tangga didorong untuk mengelola sampah organik langsung dari sumbernya, mengingat sebagian besar timbulan sampah berasal dari aktivitas domestik. Masyarakat juga didorong untuk benar-benar memanfaatkan Tebe modern secara optimal, sesuai dengan peruntukannya. Kami juga sedang mendorong bahwa untuk membangun Tebe modern, karena bagaimanapun juga untuk mengatasi sampah yang berbasis sumber, ini kan sumber dari rumah tangga. Dan kami sudah dorong semua warga rumah tangga ini diharapkan untuk dibangunkan Tebe modern terkait dengan pembuangan sampah, terutama sampah organik ini. Dan anggarannya pun kita udah pasang oleh masing-masing APBDes. 2026 serentak akan dilakukan pembangunan Tebe modern di Badung.
Saya berharap bahwa dengan pembangunan tubuh modern setidaknya 60% sampah-sampah di rumah tangga itu bisa kita atasi. Sehingga sisanya baru kita proses di TPS 3R atau di TPS 3. Saya kira kalau ini dilakukan maksimal dan dilakukan maintain dengan benar di bawah ini, saya kira ini akan sangat berdampak. Dan di samping itu juga tentu tidak cukup kita membangun infrastruktur saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana pengawasan daripada pembangunan tubuh modern, termasuk pemanfaatan tubuh modern. Banyak sekali sekarang kadang-kadang tubuh modern ada tapi tidak dimanfaatkan maksimal, atau mungkin secara pemanfaatnya juga salah. Dan inilah kita akan butuhkan satgas yang akan dibentuk di masing-masing desa yang akan melakukan pemantauan, termasuk kapan dia akan diberikan obat untuk bisa mempercepat prosesnya tubuh modern, termasuk juga bagaimana tata kelola tubuh modern itu sendiri. Saya kalau ini bisa dilakukan dengan baik, saya kira ini akan sangat berdampak sekali. Dan harapan kita mudah-mudahan seiring dengan kesadaran masyarakat juga dan kita bersama 28 Februari itu kita bisa atasi di Badung. Dengan penguatan tubuh modern dan pengawasan yang berkelanjutan, diyakini persoalan sampah dapat dikendalikan secara signifikan hingga batas waktu 28 Februari 2026. Yana, Bali TV. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Buleleng mencatat sebanyak 135 warga menjalani rehabilitasi narkotika secara sukarela sepanjang tahun 2025. Capaian ini merupakan bagian dari penguatan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika P4GN di wilayah Kabupaten Buleleng. Kita bisa lihat di tahun 2024. Kepala BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto menyampaikan bahwa dari total 135 orang yang melapor dari 95 orang menjalani rehabilitasi rawat jalan. Sementara 37 orang menjalani rehabilitasi rawat inap di lembaga rujukan. Program rehabilitasi tersebut diberikan tanpa biaya sebagai bentuk perlindungan negara terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Tahun 2025 meningkat lagi ke 10 desa, artinya sangat peduli masyarakat atas peredaran gelap narkotika di wilayah Singaraja Buleleng. Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat atau IKP di tahun 2025 kita ini BNN Kabupaten Buleleng 3,60. Ini kategorinya itu sangat mandiri. Indeks Kabupaten Kota atau tanggap ancaman narkoba atau disingkat di kami ada aplikasinya itu adalah Ikotan. Kabupaten Buleleng itu mendapatkan peringkat 3,59 nasional. Ini kategori sangat tanggap atas P4GN. Komang Yuda menegaskan masyarakat tidak perlu takut untuk melapor karena BNN memberikan jaminan perlindungan hukum dan privasi. Ia mengatakan bahwa pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang melapor diri ke BNN akan mendapatkan layanan rehabilitasi secara gratis. Tidak dituntut pidana serta identitasnya dijamin kerahasiaannya. Selain layanan rehabilitasi sepanjang 2025, secara kumulatif sejak tahun 2010 hingga 2025, BNNK Buleleng telah memberikan total 574 layanan rehabilitasi, baik rawat jalan maupun rawat inap. Angka tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemulihan dibandingkan pendekatan represif. Di sisi lain, BNNK Buleleng juga terus memperkuat program pencegahan berbasis masyarakat, termasuk pengembangan desa bersinar atau bersih narkoba, serta memanfaatkan kearifan lokal melalui pararam anti narkoba di desa adat. Melalui berbagai program tersebut, pihaknya berharap semakin banyak masyarakat yang berani melapor dan mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga upaya memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan unik. Seniman 82 tahun melukis tokoh nasional dari perangko. Cat Color dengan daya sebar yang luas,
cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Salam. Saya Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, dan staf DPRD Provinsi Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Natal bagi umat Nasrani yang merayakan. Semoga kasih Tuhan selalu melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Salam, Om Santi, 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 Om. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tumpah Baluk, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, seorang seniman seni lukis asal Singaraja Buleleng, Made Hardike, usia 82 tahun, menghabiskan masa senjanya untuk melukis tokoh-tokoh bangsa seperti sang proklamator Bung Karno, Soeharto, dan mantan presiden sekaligus politisi Megawati Soekarno Putri di Museum Agung Pancasila Denpasar. Uniknya, media utama yang digunakan adalah perangko keluaran dalam negeri dan perangko dari berbagai negara di dunia. Nah, seperti apa berikut liputannya? Di salah satu sudut ruangan kecil di Museum Agung Pancasila Renon Denpasar, Bapak Made Hardika, usia 82 tahun, menghasilkan mahakarya lukisan yang menggunakan perangko sebagai media utamanya. Kali ini, seniman kelahiran tahun 1944 ini tengah melukis wajah mantan presiden sekaligus politisi Megawati Soekarno Putri. Lukisan ini sudah beliau kerjakan sejak 3 bulan lalu dan segera rampung. Meski usianya tidak muda lagi, Bapak Made Hardika terlihat begitu telaten, menyusun satu demi satu perangko menggunakan bahan perekat, meski beberapa bagian tampak begitu rumit. Dirinya menuturkan dalam satu lukisan ukuran 4 x 4 meter, ia harus menggunakan sedikitnya 10.000 lebih perangko. Melukis menggunakan perangko dinilainya lebih rumit dibandingkan menggunakan cat pewarna. Maaf ya, saya tidak pernah menghitung ya, secara ini. Tapi perkiraan ukuran perangko dan ukuran lukisan, dari ukuran perangko yang sekecil itu barangkali 2 x 3 cm ukurannya, dimasukkan ke dalam bidang 4 meter persegi, itu perkiraan saya kira-kira 10 ribuan perangko. Kalau cat itu kan kebebasan kita soal warna dan bentuk. Tapi dalam hal perangko terpaksa alat berbeda, juga perangko berbeda. Sudah kita terima perangko dengan warna-warna yang ditemukan oleh perangko, dan kami melukiskan di atas kanvas, katakanlah warna sebenarnya sekehendak perangko itu, bukan kehendak kita. Kalau coklat, di mana cari perangko coklat misalnya merah? Kadang-kadang kita cari-cari perangko merah, ada merah sedikit, ada ini. Jadi yang kesannya seperti itu misalnya, yang di pondok itu ada mega, kan? Ya buat aja mega, dari perangkonya mega berapa dan wakilnya kita pasang. Melukis menggunakan media perangko sebenarnya baru ditekuninya sejak 4 tahun yang lalu.
Berawal dari pertemuannya dengan Gus Marhain, pemilik Yayasan dan Museum Agung Bung Karno, di sebuah acara di Buleleng, dan meminta dirinya untuk melukis tokoh-tokoh nasional seperti Presiden pertama Soekarno yang dipajang di Museum Agung Pancasila. Sedangkan untuk koleksi perangko disediakan oleh Gus Marhain. Dari ratusan jenis perangko yang digunakan tidak hanya keluaran Republik Indonesia, namun juga menggunakan perangko dari berbagai negara seperti Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, Portugal, serta koleksi perangko dari berbagai negara lain seperti Asia Tenggara. Ada yang 1800-an dan itu yang paling tua, 1800 di atas itu, karena ada perangko yang menceritakan tentang Yesus itu. Kita tidak tahu, tapi terbitnya diterbitkan dari perangko-perangko Eropa itu, misalnya dari Perancis, dari Belanda, Polandia itu ada. Boleh dikatakan seluruh negara ada yang ini. Ya. Tapi untuk yang Indonesia dibatasi, katakanlah kalau perangkonya, kalau melukiskan mega misalnya, usahakan sepenuhnya yang punya keturunan seperti Bung Karno. Melukis sudah menjadi bagian hidup Bapak Made Hardika dan sudah ia tekuni sejak duduk di bangku SMA. Dapat kesempatan menuangkan imajinasi melukis tokoh pahlawan bangsa merupakan kebanggaan bagi dirinya dan seakan dibawa ke zaman sebelum kemerdekaan. Kedepan melalui karya lukisan perangko ini, ia berharap dapat memotivasi para generasi penerus bangsa untuk lebih mencintai bangsanya serta tidak lupa akan sejarah. Ari Wiratmaja, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.